Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fonseca di Fonseca Channel. Oke teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah mendukung Fonseca Channel sampai sekarang. Oke, di episode kali ini saya akan membahas tentang food estate yang dibangun oleh pemerintah di Sumba Tengah atau lumbung pangan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Sumba Tengah dan juga wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya membahas tentang pembangunan yang ada di Sumba Tengah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu berkunjung ke Sumba Tengah, dan saya juga mengunjungi Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Nah, saya melihat ada banyak sekali hal yang terjadi di sana. Yang pertama adalah secara pendidikan di sana itu sangat minim sekali. Di Sumba Tengah saya pernah berkunjung ke suatu desa yang namanya Desa Poguwatu. Nah, di sana itu anak-anak yang lulus SMP dan SMA itu bisa dihitung dengan jari. Nah, waktu itu dalam kunjungan saya bersama tim dari kantor dan pimpinan kantor tersebut, kami mengunjungi bertujuan untuk menolong kehidupan anak-anak di sana supaya lebih baik. Seperti memberi makanan yang bergizi buat anak-anak, membangunkan sekolah PAUD yang lebih layak, terus membangunkan air untuk masyarakat di Desa Poguwatu itu, dan juga tempat ibadah karena di sana itu sangat susah sekali. Ada salah satu tokoh masyarakat di sana menjelaskan atau menceritakan kepada saya kalau mereka untuk mendapatkan air saja itu pagi-pagi atau harus tengah malam pergi mencari air. Nah, perjalanan itu bisa memakan 2 sampai 5 kilo berjalan kaki. Masyarakat di sana itu hidupnya sangat terisolir karena lihat beberapa hal. Kondisi masyarakat di sini Bapak benar-benar terisolir karena di sini ada penyakit kusta. Hidup masyarakat di sini sangat minis, hasil pendapatnya dari pertanian bihil, hasil perkebunnya juga hanya mengharapkan kemiring. Kami di sini yang nol sekolah masih banyak Bapak, artinya yang pengangguran karena faktor ekonomi. Moga-moga ke depan Tuhan tolong bisa juga anak Poguwatu harus ada yang sukses. Karena dengan adanya Yayasan Mercy, pedulinya kami rasa membangga. Menurut data yang saya dapatkan dari kunjungan Pak Presiden Jokowi, yaitu ada 34% masyarakat di Sumba Tengah itu masih dikategorikan sebagai warga miskin. Kasus yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur ini adalah air. Nah, air menjadi masalah yang paling serius yang terjadi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan di Sumba Tengah juga mengalami hal yang sama. Nah, alasan kenapa pemerintah lebih banyak membangun bendungan di Nusa Tenggara Timur itu alasannya seperti ini. Menurut perkataan Pak Jokowi, Presiden kita. Tanpa air semuanya sia-sia. Kita mau membangun, kita mau berbisnis, kita mau bertani. Kalau tanpa air di sini itu semua kering. Dan mungkin di beberapa titik di NTT ini mereka mendapatkan air yang sangat banyak atau mata air yang sangat kaya, tapi sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini kesulitan air. Membahas cepat saja tentang peresmian
Bendungan Napung GT ini. Nah, dana yang dilontarkan pemerintah untuk menyelesaikan Bendungan Napung GT ini sebesar 880 miliar rupiah. Nah, luas Bendungan Napung GT ini adalah 99 hektar dan berkapasitas untuk menampung air yaitu 11,2 juta meter per kubik. Bendungan itu difungsikan atau digunakan untuk lahan sebesar 300 hektar. Itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Sebuah langkah yang tepat, sebuah langkah yang pasti, sebuah langkah yang membuat masyarakat makin bahagia, khususnya masyarakat NTT. Oke, kita kembali ke lumbung pangan atau food estate. Jujur saja saya kaget sekali ketika membaca berita ini. Dan itu di luar dugaan saya atau di luar ekspektasi saya bahwa pemerintah punya langkah yang lain lagi untuk menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seperti membangun lumbung pangan untuk wilayah Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Itu sebuah langkah yang sangat bagus sekali, karena kita berbicara tentang makanan atau hasil pertanian di NTT itu sering sekali terjadi yang namanya kekeringan panjang, sehingga sering terjadi yang namanya gagal panen. Pemerintah berencana untuk membuka lahan sebesar 10.000 hektar untuk digunakan sebagai lumbung pangan. Di antaranya adalah 5.600 digunakan sebagai lahan untuk menanam padi dan 4.400 digunakan untuk menanam jagung. Dan untuk sementara pemerintah baru terrealisasi 5.000 hektar lahan, dan target kedepannya akan 10.000 hektar. Itu adalah sebuah langkah yang sangat baik sekali untuk kami masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena itu yang saya pikirkan sebelumnya. Saya sempat berbicara dengan masyarakat di sini, bagaimana kita juga membangun sebuah lumbung makanan atau lumbung pangan yang bisa menolong masyarakat di sini. Sebelum peresmian itu terjadi, saya sudah berbicara dengan masyarakat di sini. Ada solusi yang harus kita buat sendiri. Entah itu misalnya kita bersuadaya untuk membeli tanah yang lebih luas. Kita bagikan beberapa lahan itu jadi beberapa bagian. Misalnya ditanam sayur, tanam singkong, tanam jagung, padi. Nah, itu bisa digunakan untuk cadangan makanan kalau suatu waktu terjadi yang namanya gagal panen atau mengalami situasi seperti pandemi sekarang ini. Karena pasti semua orang mengalami yang namanya kesulitan. Nah, saya sempat berbicara itu, tapi untuk saat ini memang belum ada respon dari masyarakat di sini. Saya tidak tahu apakah ide saya ini diterima atau tidak. Tapi saya bersyukur dengan langkah pemerintah untuk lebih dahulu melakukan ini di Sumba Tengah, dan itu bisa menjadi contoh buat kabupaten-kabupaten lain agar mereka lebih bergerak. Tidak harus menunggu pemerintah pusat bergerak dulu baru kita bergerak. Kita bisa bergerak. Dan buat saya, apa yang dilakukan di pemerintah di Sumba Tengah itu sebagai contoh yang baik untuk kabupaten-kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk saat ini saya belum mendapatkan berapa biaya atau dana yang dilontarkan pemerintah supaya lahan itu dibangun atau food estate itu dibangun. Saya sangat bangga sekali. Nah, pada saat pembangunan itu juga pemerintah tahu bahwa kekeringan yang terjadi di Sumba Tengah juga sangat-sangat masif sekali. Nah, untuk mengatasi itu pemerintah juga membangun 200 sumur bor untuk mengatasi pada saat misalnya memproduksi atau menanam jagung atau padi, sudah tersedia sumur bor yang 200 sumur bor yang bisa mengatasi proses pertanian di sana. Menurut saya
langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang ada di NTT, sering terjadi gagal panen yang ada di NTT, sering terjadi yang namanya krisis ekonomi atau kemiskinan yang di NTT itu sangat bagus sekali untuk meminimalisir keterketinggalan, meminimalisir kemiskinan yang ada di NTT. Nah, saya berharap kedepannya sebagai warga NTT juga harus lebih kreatif lagi, harus lebih semangat lagi untuk berjuang. Karena kalau kita tidak bisa berjuang untuk diri sendiri, mau 1000 pertolongan, mau sehebat apapun bantuan yang diberikan oleh orang lain, kalau saya sendiri tidak memacu diri saya atau tidak memaksa diri saya untuk berjuang, percuma. Bantuan itu akan jadi sia-sia ketika kamu menyerah dengan keadaan, ketika kamu tidak mau berjuang untuk masa depanmu sendiri. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Saya berharap ya video ini bisa memberikan semangat buat kita semua bahwa ya pemerintah sangat serius sekali untuk menolong Indonesia Timur, terlebih Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, saya hanya bisa bilang wow buat pemerintah untuk memperhatikan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya berharap juga di kabupaten lain, di provinsi lain itu mendapatkan perlakuan yang sama agar kita sama-sama hidupnya itu terus maju. Doa saya buat teman-teman semua, semoga hari kalian itu jauh lebih baik. Hari kalian itu jauh lebih diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, dan kesehatan kalian itu tetap dikasih stamina yang fit, kuat. Karena ya itulah tugas kita ya, untuk saling menguatkan satu sama lain, saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Dan ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berdonasi secara offline. Saya sangat berharap sekali untuk konfirmasikan lewat nomor yang sudah tertera, agar atau langsung konfirmasikan ke Instagram saya, teman-teman bisa DM agar kami tahu itu donasi dari siapa saja. Karena tadi pagi saya cek ada donasi yang masuk lewat rekening, donasi offline, tapi saya bingung ini dana dari siapa. Saya pengen mau kasih tahu, mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu, tapi tolong mohon sekali untuk konfirmasikan sumbangan kalian lewat nomor WA yang sudah tersedia, karena itu sangat membantu kami sebagai tim yang hanya menghubungkan teman-teman yang mau menolong dengan anak-anak yang membutuhkan bantuan yang ada di sini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai jumpa. Skip. Ada suara anjing. Biasalah di sini. Lama-lama, lama. Lama, teman-teman. Oke, mungkin dia sudah diam. Oh, Mas. Kita lanjut saja ya. Makin tambah besar. Oke.